takut makan soto karena kuahnya mengandung kolesterol, lalu menjauhi telur karena kuning telurnya juga mengandung kolesterol. Daging-dagingan juga dijauhin karena saking takutnya dengan kolesterol. Padahal kolesterol di dalam tubuh kita itu 80% itu diproduksi oleh tubuh sendiri dan hanya 20% yang dari makanan. 80% itu diproduksi di hati dan usus kita, terutama di hati. Dan kolesterol itu ada gunanya buat tubuh kita. Kolesterol itu dibentuk dari nutrisi, protein, karbohidrat maupun lemak. Dan kemudian bingung juga menghindari makanan yang berlemak. Ya memang ada beberapa lemak atau minyak-minyakan yang perlu dihindari ya. Kalau misalnya minyak jenuh maupun minyak trans itu memang sebaiknya dikurangin karena itu membuat LDL kolesterol kita itu tinggi. Jadi perlu dibedakan mana yang perlu dihindari secara tepat dan mana yang memang harus dikonsumsi untuk kebutuhan nutrisi kita. Peningkatan kolesterol itu tidak melulu disebabkan oleh makanan. Saya tadi sebutkan 20% saja peningkatan kolesterol kita itu yang disumbangkan oleh makanan. Penyebab lain itu lebih banyak yang menyebabkan produksi kolesterol yang 80% diproduksi dalam tubuh tadi itu meningkat. Misalnya kegemukan, kemudian kurangnya aktivitas fisik, misalnya mager saja. Itu membuat keseimbangan metabolisme nutrisi di dalam tubuh kita terganggu. Jadi terjadi produksi kolesterol endogen yang banyak. Terus kemudian beberapa obat tertentu juga meningkatkan kadar kolesterol. Misalnya minum kortikosteroid, kemudian minum obat-obat imunosupresan, itu bisa. Lalu faktor merokok, minum alkohol, tidur yang kurang, bertambahnya usia, makin tua itu kolesterol makin tinggi, itu hal yang wajar. Yang penting itu pada titik keseimbangan. Ketika kita itu makan, banyakin makanan yang alamiah, tanpa harus pantang begitu banyak yang membuat kita stres, itu dengan sendirinya kadar kolesterol kita itu terjaga. Tetapi kita harus sadar juga kalau kadar kolesterol kita agak naik sedikit, ya jangan stres. Selama tidak ada faktor risiko yang lain yang menyebabkan kolesterol tadi, terutama kolesterol yang berupa LDL kolesterol tadi ngeplak di selang pembuluh darah. Ya faktor risiko tadi ya banyak, terkait dengan mager, kurang aktivitas fisik, kemudian misalnya ada faktor risiko diabetes maupun hipertensi. Ya kita memang perlu lebih berhati-hati, tetapi sebaiknya jangan terpenjara. Karena stres kurang tidur itu sendiri menyebabkan kolesterol itu juga naik.